Halo, selamat malam teman-teman. Maaf agak telat 5 menit. Gimana kabarnya teman-teman Kak, semua? baik. Kita mulai 3 menit lagi kali ya. Sambil nunggu mungkin masih ada yang mau datang gitu. Sambil aku siapin materinya sih. Tuh. Terima kasih yang udah datang. Ya, makasih yang udah datang, makasih yang udah nyempetin hari ini. Kita ketemu lagi hari ini untuk session ketiga di EduWork. Malam ini kita bakal nerusin kelas UI UX Designer, di kelas UI UX Designer di EduWorks. Materi kali ini itu tentang wireframe dan desain sistem gitu. Sebelumnya ini udah ada partisipan 12 orang ya. Oh, berarti sama hostnya ada 2, berarti ada 9 orang di sini. Ada siapa aja di sini? Ada Nadia, Fiska, Indra, Hilman, Mita, Sarma, Ursila, Zainal Arifin, sama Zulfa. Oke, terima kasih untuk menempatkan waktunya teman-teman di sini. Mungkin bisa langsung dimulai aja ya, karena waktunya juga udah lewat 10 menit. Oke, aku langsung share screen kali ya. Nah, jadi teman-teman udah pada lihat semua ya ininya ya, share screen-nya ya. Sudah, Kak. Oh, oke, mantap. Oke, jadi sesuai tema kita hari ini, kita akan belajar tentang wireframe dan desain sistem. Materi hari ini, semoga teman-teman bisa enjoy, bisa dapat manfaat dari sharing session kali ini sama saya. Oh iya, sebelumnya teman-teman ada yang baru atau yang kemarin di kelas di session 1 dan 2 udah ikut, apa masih ada yang baru, bisa apa namanya, kasih tahu aja itu. Kalau yang baru mungkin aku juga perkenalan lagi kali ya dari awal. Nama aku Muhammad Ibnu. Aku sekarang kerja sebagai UI UX senior UI UX designer di salah satu perusahaan provider di Indonesia. Itu aja sih. Oke, aku mulai ya mungkin ya untuk materinya. Jadi materinya itu wireframe dan design system by EduWork. Oke, ini dia. Nah, kalian udah tahu belum sih apa itu wireframe? Nah, wireframe itu adalah kerangka dasar halaman website atau aplikasi mobile untuk menunjukkan desain yang ingin diwujudkan. Proses pembuatan wireframe website atau aplikasi mobile disebut wireframing. Jadi kalau kalian membuat wireframe itu dibilangnya wireframing. Proses ini menuntut teman-teman untuk mengatur semua komponen website atau mobile sesuai dengan layout yang diinginkan. Jadi teman-teman di sini mungkin bakal bikin idea untuk layout
gimana ya layout screen nanti desain dari sebuah aplikasi atau website. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih ada gambarnya di samping. Contoh wireframe adalah seperti itu. Jadi dia berupa kerangka dan biasanya hitam putih gitu tanpa warna dan tanpa detail-detail seperti teks dan button dan segala macamnya itu biasanya dia nggak terlalu detail gitu. Dia nggak memperlihatkan image yang sesungguhnya atau icon-icon gitu. Jadi dia cuma berupa placeholder atau tempat-tempatnya. Jadi kayak kalau dilihat di sini tuh gambarnya ada kayak image-image gitu, gambar-gambar, terus di tengahnya ada button doang gitu. Dan dia ngasih tahu bahwa itu image dengan icon image. Terus di sebelahnya tuh ada yang kategori yang bundar-bundar itu nanti ceritanya image-image juga kayak gitu. Jadi ini untuk tahap ideation, wireframe tuh bagus untuk di tahap pertama saat kita translate dari yang kemarin kita belajar design thinking tuh kan. Design thinking ada empathize, terus ngedefine masalah, terus ideation. Nah, ideation itu udah bisa mulai dari wireframe, wireframe ini. Nah, wireframe ini dibagi menjadi dua. Ada yang low fidelity wireframe, ada yang high fidelity wireframe. Apa sih low fidelity wireframe itu? Tipe wireframe ini biasanya dibuat dalam bentuk yang masih sangat kasar atau draft. Maksudnya tanpa menggunakan skala dan akurasi pixel gitu. Jadi dia tuh masih nggak pixel perfect gitu. Bahkan biasanya hanya bermodal kertas dan pensil aja untuk ngebuat si low fidelity wireframe ini. Jadi benar-benar editionnya sketch pun bisa gitu. Nah, itu low fidelity. Sedangkan kalau high fidelity wireframe itu adalah tipe wireframe yang cukup spesifik. Kerangka desain sudah menggunakan gambar dan tulisan konten yang sebenarnya. Kadang nggak harus yang sebenarnya juga sih, tapi kita tahulah itu akan diisi apa gitu sebagai placeholder. Dan tak hanya itu, tipe wireframe ini juga sudah dilengkapi sama menu interaktif dalam desainnya. Jadi udah kebayang banget lah kelihatan bahwa oh bakalan tampilan desainnya tuh strukturnya seperti ini gitu. Seperti yang tadi dilihat contoh sebelumnya gitu. Nah, sorry, itu aja tentang wireframe. Aku mau ngasih lihat sih contoh dari low fidelity wireframe sama high fidelity wireframe. Nah, ini adalah contoh dari low fidelity wireframe. Nah, si low fidelity itu dia biasanya bentukannya tuh bisa langsung sketch gini. Jadinya dari tahap ideation yang tadi, dari define kita masalah-masalah, kita coba aja gambar dulu nih. Kira-kira tampilannya akan seperti apa ya, akan dicoret pakai kertas dan alat tulis saja gitu. Nah, atau kadang kalau misalkan yang langsung mau mengerjakan di digital, mereka mengerjakannya dalam bentuk seperti ini gitu, kerangka doang. Dikasih tahu bahwa ini ada di sini ada tulisan discover, ini ada search bar-nya, di sini nanti tulisannya apa, di sini image, ini menu more gitu, segala macam bisa dilihat. Jadi ini masih benar-benar low fidelity, udah kelihatan bentukannya tapi belum tahu kontennya seperti apa dan bukan konten real. Nah, ini ada pro cons-nya untuk membuat low fidelity gitu. Jadi keuntungannya apa sih bikin si low fidelity ini? Biasa low fidelity prototypes melibatkan waktu dan sumber daya yang lebih sedikit. Jadi itu waktu dan ininya dihemat gitu. Jadi lebih cepat ngerjainnya dan memungkinkan iterasi yang cepat. Iterasi itu apa? Jadi kayak kita langsung ngecek misalkan udah kita bikin idenya nih kayak misalkan contoh di atas dia udah bikin sketchnya terus dia coba brainstorm sama timnya kira-kira gimana kalau layoutnya seperti ini kayak begini itu langsung bisa dapat feedback tuh dari internal tim jadi iterasinya cepat oh ternyata oh salah di sini mungkin ada masukan di sini gitu dan memungkinkan fokus pada konsep dan struktur dasar jadi ini ngebahasnya tentang konsep dulu nggak tentang estetika yang penting ada dulu nih fitur-fitur yang mau kita kasih fitur-fitur yang bisa menyelesaikan masalah dari si user itu gitu.
Tapi si low fidelity ini punya kelemahan juga. Kelemahannya itu kurangnya detail visual yang memungkinkan yang mungkin membuat sulit untuk mendapatkan feedback feedback yang akurat tentang aspek estetika atau user experience tertentu. Jadi karena ini masih bentukannya sangat draft kasar gitu, jadi masih belum, kadang ini bakal isi apa, ini apa gitu. Jadi kurang tahu tuh, kita harus ngejelasinnya lebih detail lagi kadang gitu. Itu sih kelemahannya. Nah, itu yang untuk low fidelity. Kalau yang high fidelity itu bentuknya kayak gini misalkan contohnya. Jadi dia tuh udah bener-bener bentukan screen, bisa kita lihat bahwa nanti di layar screen kira-kira kayak gini, dan udah diisi dengan copywriting lah, walaupun mungkin copywritingnya ini belum fix gitu, belum belum tentu seperti ini nanti pas jadi di UI desainnya gitu. Nah, kelebihannya apa sih kalau kita bikin yang wireframe seperti ini? Kelebihannya itu prototipe jenis ini memberikan representasi visual dan interaktif mendekati produk final. Jadi kita udah ngelihat kayak kegambar banget nih, hampir 70% sampai 80% udah kelihatan lah bakal diisi apa. Ada button di situ, ada image yang bisa di carousel nih, bisa ada tiga image, apa namanya, tiga image ini gitu. Misalkan ini bisa di carousel, terus ada ini udah ada formnya, ntar diisi apa, email, ada passwordnya kayak gitu. Nah, tapi dan dia memungkinkan feedback yang lebih terperinci. Nah, karena kita udah tahu nih, jadi feedbacknya dari tim internal ataupun orang-orang lain gitu, semacam stakeholder dan product manager tim yang lainnya gitu, bisa ngasih tahu, oh ini kayaknya nggak usah kayak gini deh, buttonnya jangan sign up, mungkin register gitu, atau mungkin image-nya di sini image-nya di sini kayaknya kurang gede deh, kenapa nggak dibikin full aja gitu misalkan. Jadi udah kegambar banget gitu. Dan di sini user testingnya juga lebih efektif nanti dan cocok untuk presentasi sama klien. Jadi si kliennya juga udah nggak ngebayangin bakal isinya kayak gimana gitu. Udah cukup kebayang banget sih gitu. Tapi kelemahannya, pembuatannya ini lebih memakan waktu dan memerlukan sumber daya dan keterampilan desain yang lebih tinggi. Kurang ideal untuk tahap ideation, ideate gitu, yang memerlukan iterasi cepat. Nah, jadi kalau masih tahap ideation, masih tahap nyari ide, lebih baik yang pakai low fidelity tadi untuk ngasih tahu bahwa oh oke, fitur-fitur yang kita butuhkan dan itu lebih cepat dapat ini ketimbang kita bikin ini mungkin bisa ngabisin waktu 1 hari atau setengah hari, baru mungkin besoknya lagi baru ada feedback dari tim internal segala macam gitu. Nah, jadi itu sih kelebihan dan kelemahan dari high fidelity dan low fidelity gitu. Oke, kita balik lagi ya ke materinya. Semoga teman-teman paham ya tentang perbedaan low fidelity dan high fidelity, dan tahu benefit sama kelemahannya dari masing-masing itu gitu. Dari sini ada yang merasa kecepatan atau mungkin yang belum mengerti nggak dari eh, tentang wireframe ini gitu. Kalau misalkan udah paham semua, mungkin bisa ada yang kesel. Oke, paham, kita lanjut ke next-nya tentang desain sistem gitu. Teman-teman ngerti ya? Dari aku masih aman, Kak. Oke. Yang lainnya oke ya? Aman ya? Mungkin bisa ini. Berarti kalau gitu kita lanjutin aja ya tentang desain sistem. Tuh. Apa sih desain sistem itu gitu? Jadi setelah wireframe, desain sistem ini bagian dari user interface design atau high fidelity yang nanti udah berwarna gitu. Nah, desain sistem ini merupakan sebuah sistem atau metodologi untuk membuat kerja desainer itu lebih cepat gitu dengan desain sistem, lebih cepat dan efisien. Nah, desain sistem itu merupakan kumpulan kumpulan dari komponen yang digunakan secara berulang dalam
suatu project dan untuk dapat menjaga standar kualitas dan konsistensi dari desain. Para desainer dapat langsung mengambil aset dari komponen yang ada dalam desain sistem ini sehingga hasil desain menjadi lebih konsisten. Nah, jadinya maksudnya gimana sih? Jadi itu desain sistem ini kita bakal ngebuat sebuah komponen yang mana komponen itu bisa kita pakai berulang. Contohnya misalkan button gitu. Nah, kita bikin desain sistem itu nanti kita bisa pakai berulang dan itu menjaga konsistensi dan standar kualitas dari desain kita. Mana nanti enggak buttonnya rada gede, rada kecil, atau warnanya beda-beda gitu. Nah, tujuan dari desain sistem ini membantu tim untuk mencapai efisiensi dan konsistensi dan skalabilitas yang lebih tinggi saat membangun sebuah produk digital. Nah, seperti yang tadi udah aku jelasin, yaitu tadi gunanya bikin komponen desain sistem yang bakal bisa dipakai berulang, seperti tadi kayak button atau mungkin form gitu. Yang mana itu kan kita bakal pakai di mana-mana ya. Nah, biasanya kalau kita nggak pakai desain sistem, kita tuh bikin itu setiap ada satu page, kita bikin baru, dan cenderung nanti hasilnya nggak konsisten karena warnanya bisa berubah, gede fontnya bisa berubah, bahkan pixel dari apa namanya tinggi dari komponen itu ataupun lebarnya bisa berubah gitu. Jadi nanti bakal kelihatan nggak konsisten dan menurunkan kualitas desain itu sendiri dari sisi konsistensi. Nah, kenapa sih desain sistem penting gitu? Pada awalnya, banyak orang yang menganggap bahwa desain sistem itu menghalangi kreativitas desainer karena udah ada patokan desain dari yang kita bikin sebelumnya gitu. Jadi nggak bisa berkreasi kesannya kan. Jadi kayak eh, terlalu kaku lah gitu desainnya. Padahal ternyata desain sistem lebih fokus pada user experience atau pain point dari user daripada menghabiskan waktu untuk mengurusi hal-hal visual kecil atau menjelaskan desain kepada developer. Nah, jadi daripada kita habis waktu untuk membuat komponen berulang-ulang kayak button, kayak field, kayak misalkan toggle, kayak checkbox dan lain-lain. Jadi kalau kita udah ada library-nya, kita tinggal reuse aja tuh makanya. Dan itu jadi kita nggak usah lama-lama lagi bikin satu-satu. Jadi kita tinggal panggil, tinggal pakai drag and drop atau copy paste di situ. Jadi nggak lebih gampang lah gitu. Kita udah punya library-nya gitu. Nah, hadirnya desain sistem dapat membantu kolaborasi antara desainer dengan developer dan uh, mengurangi tektokan di sini, maksudnya mengurangi diskusi panjang sih yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan miskomunikasi gitu. Karena kita udah punya satu library yang kita sepakati bersama dengan developer, dikasih tahu bahwa button tuh segini, speknya segini. Jadi apapun yang kita pakai, buttonnya akan tetap sama gitu. Sesuai dengan stylenya, warnanya, fontnya berapa, tinggi dari si buttonnya berapa gitu. Nah, mari cari tahu. Jadi di dalam desain sistem itu ada yang namanya style, komponen, dan variabel. Di desain sistem itu terdiri dari tiga komponen itu gitu. Nah, mari kita cari tahu satu-satu tuh tentang style, komponen, dan variabel. Nah, style di desain sistem biasanya digunakan untuk menentukan warna, teks, efek, dan apapun yang diterapkan pada objek atau untuk menentukan struktur dan tampilan alignment tata letak. Jadi alignmentnya itu maksudnya dia bakal di rata kiri, rata kanan, rata tengah gitu. Nah, style itu bakal berisi tentang warna. Warna itu ada isi, coretan, warna latar belakang. Terus teks itu ntar ada berisi tentang kelompok font, ukuran, tinggi baris, spacing. Terus efek itu bisa style tentang drop shadow, inner shadow, layer, layer blur, background blur, dan alignment tata letak. Ada baris, kolom, dan alignment. Setiap membuat perubahan pada properti style, seperti memperbarui warna teks dari merah menjadi biru,
eh, secara ini di sini membahas platform Figma ya. Si desain sistem Figma ini akan menerapkan perubahan tersebut ke objek apapun yang menggunakan style itu. Jadi contohnya nih, misalkan teman-teman ngegunain button ini warna merah gitu kan, warna merah. Terus tiba-tiba ada revisi. Teman-teman tuh udah bikin 20 screen untuk sebuah aplikasi itu. Yang mana button itu digunain di seluruh 20 screen itu gitu. Nah, daripada kita ganti satu-satu nih, kalau kita nggak pakai style, nggak pakai desain sistem dengan style, itu tuh akan text time untuk kita ganti satu-satu. Nah, kalau kita pakai desain sistem, teman-teman itu tinggal ganti master desain sistemnya dari merah ke biru dan nanti akan ke apply itu apa bahasa Indonesia? Akan eh, akan te, akan keganti semua 20 screen itu dengan hanya sekali ganti di masternya gitu. Jadi bakal mempercepat kerja teman-teman sih untuk apa namanya pas kita udah nggunain sistem. Nah, itu untuk style. Nanti contohnya aku kasih tahu di belakang. Berikutnya ada komponen Figma. Komponen adalah elemen yang dapat digunakan kembali di seluruh desain. Komponen membantu membuat dan mengelola desain yang konsisten di seluruh proyek. Dapat membuat komponen dari setiap lapisan atau objek yang telah didesain. Ini bisa berupa berbagai macam hal seperti tombol, icon, eh, card, misalkan. Ada juga misalkan list, dan banyak lagi sih gitu. Ada dua aspek dari sebuah komponen. Yang pertama adalah komponen utama, mendefinisikan properti komponen. Yang kedua adalah instance. Nah, yang tadi aku bilang, maksudnya adalah komponen utama itu adalah master komponen. Yang mana master ini nanti jadi induknya. Setiap yang dirubah di master, dia akan ikut berubah di instance-nya nih, yang di kedua nih. Instance adalah salinan komponen yang dapat digunakan kembali dalam desain. Nah, ini tuh bakal melekat sama komponen utama dan menerima pembaruan apapun yang dibuat untuk komponen tersebut. Tadi aku bilang, jadi setiap kita ngeganti masternya dari warna merah ke warna biru, ya udah nanti yang child-nya itu, instance-nya dia itu bakal keganti semua gitu. Kalian dapat membuat komponen untuk digunakan dalam satu file atau dapat menggunakan eh, pustaka tim untuk berbagi komponen dan style di seluruh file dan proyek Figma-nya teman-teman gitu. Kalau teman-teman lagi bikin kolaborasi sama apa namanya kerja secara kolaborasi gitu. Nah, itu komponen untuk komponen Figma. Next-nya lagi ada variabel. Variabel dalam desain Figma menyimpan nilai yang dapat digunakan kembali dan dapat diterapkan ke semua jenis properti desain dan prototyping. Variabel ini membantu menghemat waktu dan tenaga saat membuat desain, mengelola sistem desain, dan membuat alur pembuatan prototipe yang kompleks. Misalnya, membuat token desain untuk efisiensi yang lebih baik saat mengelola sistem desain. Yang kedua, mengalihkan frame antara ukuran perangkat yang berbeda dan memperbarui jarak sesuai dengan sistem spasial yang ditentukan. Yang next-nya ada pratinjau bagaimana teks dalam berbagai bahasa dengan mengalihkan salinan pada bingkai. Oh, maksudnya di sini misalkan teman-teman punya desain dengan beberapa bahasa, misalkan bilingual Indonesia dan Inggris gitu. Nah, bisa pakai variabel. Jadi nanti otomatis pas teman-teman bikin, teman-teman bisa langsung ngerubah dari teks yang Indonesia ke teks Inggris gitu. Dan berikutnya ada buat desain varian toggle yang berfungsi penuh yang menghitung total pesanan berdasarkan ini tuh jadi teman-teman jadi bisa bikin prototipenya jadi benar-benar interaktif. Misalkan teman-teman kayak belanja online, terus nanti teman-teman masukin keranjang kan, misalkan sepatu gitu masukin keranjang. Nah, teman-teman itu bisa bikin prototipenya itu interaktif banget. Nanti jadinya misalkan keranjang itu
teman-teman mau beli 2 item, teman-teman bisa klik, nanti bisa berubah angkanya jadi 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia lebih dynamic datanya gitu. Nah, biasanya kan kalau kita bikin tuh prototype, biasanya datanya statik, dia nggak bisa berubah kan, karena kita itu berupa ini doang, teks statis gitu. Dengan adanya variabel ini, bikin dia jadi dinamis, jadi berasa feel-nya nanti berasa kayak beneran lagi nyobain aplikasi gitu. Kayak gitu sih variabel. Nah, aku coba kasih contoh ya dari yang tadi tiga tiga pembahasan kita. Contohnya itu kayak gini. Nah, yang tadi style itu kan biasanya berupa warna dan textile, ada juga berupa grid style sama efek nih yang tadi drop shadow, inner shadow, kayak gitu-gitu. Nah, jadi nanti si style sini kita bikin desain sistemnya, kita save nih warna-warna ini yang kita pakai. Bisa dilihat kan ada warna merah, ungu, biru, hijau, kuning, sama biru muda nih. Nah, warna ini akan kita simpan sebagai desain sistem kita, sebagai library desain sistem kita, library styles-nya. Nah, nanti jadi setiap kita ngedesain, kita tuh bakal konsisten warna ini aja yang kita pilih gitu. Nanti apa namanya, si warnanya tuh nggak akan kabur lagi gitu, hex-nya akan sesuai. Jadi kelihatan banget konsistensinya gitu, kelihatan banget bahwa desain teman-teman itu nggak bakal inkonsisten di setiap halaman yang teman-teman bikin gitu. Terus misalkan di sini ada tekstil, tekstil itu misalkan di sini ada, kalau teman-teman bisa lihat ada H1, H2, cerita ini headline 1, headline 2, headline 3 sampai headline 5, ini P itu paragraf, ada caption dan sub caption. Nah, jadi teman-teman tuh ntar tinggal pilih aja, oke ini teks ini tuh paragraf gitu, misalkan teks ini tuh buat title gitu, H5, H4, H3. Jadi kita tuh bikin desainnya akan konsisten menggunakan tipografi font yang jenis ini dan ukuran segini gitu. Jadi nggak tiba-tiba di halaman screen lain tuh ada fontnya beda-beda. Jadi nanti developernya step ini beda setiap page. Kok ini yang di sini body text-nya 12, yang di sini paragraf teksnya 14, yang di sini 16, yang sini 13 gitu. Jadi kayak beda-beda dan itu berakibat jadi desainnya inkonsisten gitu, nggak konsisten, dan itu bakal ngeganggu buat user sih, secara user experience ngeliatnya jadi kayak kredibilitas dari sebuah aplikasi itu kayak kelihatannya kurang kurang profesional gitu, itu sih. Nah, ini kalau ini grid dan grid style, jadi dia nanti ini sih penjelasannya bakal lebih, nggak bisa dijelasin sekarang sih karena agak cukup memakan waktu dan cukup ribet gitu. Terus ada efek style. Nah, misalkan teman-teman bisa lihat sini kan dia kayak ada shadow-nya tuh di belakangnya, ada apa namanya, shadow item-item nih di belakang ini. Nah, ini bisa kita save nih nanti, jadi shadow-nya segini, misalkan shadow 1, shadow 2, shadow 3, ini misalkan inner shadow 1, 2, 3 gitu. Nah, jadi efek-efek ini bisa kita save juga dan kita pakai berulang. Jadi setiap teman-teman misalkan mau bikin button yang apa namanya ada shadow-nya, jadi shadow-nya selalu tetap tuh sama, jadi kelihatan konsisten gitu sih. Itu untuk yang style. Nah, next-nya kita ke komponen. Untuk komponen, jadi pengertian komponen kan tadi kita buat dulu nih komponennya. Nah, kira-kira apa yang bisa di reuse nih, apa yang bisa digunakan berulang. Contohnya kayak button ini kan. Nah, button ini kita bikin, kan dibikin berulang nih. Nanti tuh kita tinggal, sebenarnya kita tinggal manggil nih. Cara manggilnya tuh nanti setelah kita bikin, di sini kita tinggal ini aja. Misalkan ini ada apa nih? Ada ED card nih di sini atau post. Jadi kita tinggal klik ED card. Nah, dia keluar di sini, kita tinggal drag and drop gitu. Klik di sini. Nah, jadi
Nah, begitu juga misalkan button gitu kan di sini. Kita cari tinggal. Jadi kalau kita udah bikin komponen kayak gini tuh, kita udah tinggal manggil-manggil doang dan kita tinggal make gitu. Nah, jadi udah dipastikan bahwa desain yang kita bikin udah pasti konsisten dan sesuai gitu. Nggak akan ada yang berubah karena ini masternya udah satu gitu. Nah, nanti kalau dirubah nih dari ini masternya, nah ini masternya dirubah jadi warna yang tadi aku bilang misalkan ya, ini berubah jadi warna kuning nih. Nah, otomatis nanti yang tadi di instance yang berubah jadi warna kuning gitu. Ini yang aku bilang tadi, komponen ini gunanya kalau kita udah bisa bikin desain sistem, kita bikin komponen, jadi akan memudahkan kita untuk bekerja secara lebih cepat dan efektif. Nah, ini contoh-contohnya dia bikin button ini kan tadi, bikin annotation ini, terus bikin inilah contoh-contohnya bisa dipakai. Nah, ini juga kalau misalkan teman-teman udah bisa bikin komponen yang lebih advance lagi nanti ini bisa dibikin komponennya itu varians. Varians itu gimana sih? Nah, jadi teman-teman bikin ini terus nanti kan misalkan teman-teman manggil nih timeline begin misalkan nih. Timeline begin. Nah, teman-teman tinggal double klik, sorry. Contohnya aku di ini deh ke page lain dulu biar teman-teman kebayang. Itu jadi nggak cuma bisa diakses di page itu, kita bisa akses di page yang lain. Jadi di sini misalnya di page 3 kan, yang tadi di page 2, ini di sini teman-teman jadi nggak usah bolak-balik ke sini ngambil ini gitu. Teman-teman tinggal klik ini udah, klik aset, masukin, masuk sini. Nah, kalau teman-teman udah bisa bikin komponen dan bikin varian, nanti di sini bisa ada ini ya nih. Tombol yang udah kita buat tadi warna-warni, di sini colornya apa? Oh, bisa langsung merah, bisa langsung abu-abu, blue, kayak gitulah. Kayak gitu-gitu. Itu sih contoh dari komponen. Nah, kalau untuk yang variables, di sini kayaknya contohnya coba aku bikin ya. Mungkin agak ribet sih sebenarnya. Tapi coba aku praktekin di sini. Nah, di sini kan ada local variables. Misalkan teman-teman mau bikin nih, create variables. Nah, contohnya di sini ada color, number, string sama boolean. Nah, kalau kita bikin contohnya number dulu deh. Ini misalnya kita mau bikin spacing gitu ya. Eh, Misalkan kita bikin corner radius. Nah, value-nya di sini misalkan 12. Tambah berarti ini corner radius 1. Sini corner radius 2. Ini value-nya misalkan 24. Oke. Nah, variabel tuh dipakainya gimana sih? Salah satu contohnya, misalkan nih kita mau bikin button kan, misalkan bikin kotak ini, terus kita bikin teksnya, dan ini, oke, nah sini gitu kan. Nah, di sini tadi tuh gunanya variables. Kalau teman-teman tadi kita udah bikin, dia klik di sini. Nah, udah ada nih yang tadi kita udah save corner radius. Jadi pas kita klik di sini,
Aduh, nggak bisa teman. Aduh, nggak bisa dipilih di sini karena dari, oh, dia bisa nih. Nah, lihat kan teman-teman bedanya tadi dari kotak, terus dia jadi ada rounded cornernya nih di ujung gitu. Nah, kalau kita misalkan mau ganti yang tadi di corner radiusnya 24. Nah, bisa kelihatan kan teman-teman, itu antara yang tadi 24 sama 12. Nah, kurang lebih gitu sih variabel tuh gunanya. Jadi si variabel itu bisa nentuin kira-kira kita mau pakai corner radius yang berapa, kita save dulu, baru nanti kita tinggal pakai. Jadi teman-teman tuh nggak usah udah udah nggak usah mikir lagi kalau mau bikin button itu. Oke, button itu corner radiusnya 12, udah ada tuh. Udah, teman-teman tinggal pakai berulang aja gitu buat bisa tetap konsisten gitu desainnya. Nah, kurang lebih sih itu sih materi kita hari ini tentang wireframe dan desain sistem. Sebenarnya desain sistem itu cukup panjang banget sih kalau misalnya mau dipelajarin. Cuma itu mungkin basicnya ya, basic banget untuk awal yang perlu teman-teman tahu gitu. Ya, sekian penjelasan dari aku. Mungkin kita langsung buka aja sesi pertanyaan buat teman-teman yang mau bertanya tentang desain sistem atau wireframe yang sebenarnya udah dibahas. Atau teman-teman bisa juga dari komen. Permisi Kak, aku mau tanya. Yap, sebentar. Aku mau tanya soal tadi yang variabel. Itu